Haleluya, puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua dimanapun saja berada. Kita bertemu lagi di program Renungan Tengah Minggu. Ya, hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kita semua kalau kita masih bisa menggunakan waktu yang spesial ini, yaitu merenungkan firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan ini dengan judul soal. Nah, apa itu soal ya? Menurut bahasa Indonesia ya, kamus bahasa Indonesia, soal itu adalah apa yang menuntut jawaban. Misalnya ya, kalau itu pertanyaan dalam hitungan ya, 20 kali 3 ditambah 4 misalnya. Itu jumlahnya 64. Itu nomor gereja kita ya. Aris Munandar 64. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi soal itu adalah apa yang menuntut jawaban. Kemudian ya, ada juga soal itu adalah hal yang harus dipecahkan. Ya, misalnya soal terputusnya jembatan Geladak Perak di jalur Malang ke Lumajang. Itu semakin mengkhawatirkan ketika terputus, maka harus dipecahkan, yaitu dibangunnya jembatan yang baru supaya hubungan itu bisa bertemu kembali. Ya, saya rasa ini cukup jelas. Itu artinya soal itu adalah masalah yang harus dipecahkan. Jadi artinya soal itu sama dengan masalah. Nah, sehubungan dengan masalah ini, mari kita membaca dalam surat Yudas pasal 1 ayat 3. Surat Yudas 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ini adalah soal, yaitu masalah berjuang mempertahankan iman. Nah, inilah yang benar-benar sebagai satu masalah di dalam hidup kita ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, sebenarnya ya di dalam dunia ini memang banyak ya masalah itu ya. Selama kita hidup, tidak mungkin kita tidak mengalami masalah itu. Ada masalah ekonomi, ada masalah kesehatan, ada masalah komunikasi dengan orang tua kita, komunikasi dengan anak-anak kita, dengan saudara kita, dengan sesama kita, dan masih ada banyak ya masalah-masalah yang lainnya. Semua orang itu akan mengalami masalah yang sama, hanya beda bentuk atau jenis masalahnya, itu aja ya. Sebagai orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti ya perihal masalah yang sedang kita hadapi itu, yaitu apakah itu masalah penting atau ada masalah yang nggak penting. Tetapi mari kita sebagai orang percaya, kita harus bisa membagi masalah itu, yaitu masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari itu menjadi dua bagian. Yang pertama, ya, jika masalah itu tidak berhubungan dengan keselamatan jiwa kita atau tidak berhubungan dengan kerohanian kita. Nah, kalau masalah yang demikian, itu lebih baik kita, ya, kalau ada hubungannya dengan orang lain, ya kita mengalah saja. Kita anggap saja bahwa itu bukan masalah. Ada amin? Kita bisa? Ya, itu bukan masalah karena tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Tetapi yang kedua ini, ingat, jika masalah itu berkaitan dengan keselamatan jiwa dan roh kita, maka kita tidak boleh menyerah. Ya, harus kita perjuangkan. Justru kitalah yang harus mengarahkan agar orang lain itu menjadi mengerti dan bertindak dengan cara yang sama, yaitu dengan cara bijaksana. Jangan sampai kita ini kehilangan iman. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, masalah itu ya memang akan kita hadapi berapapun umur kita. Bahkan makin kita menjadi tua, ya, masalah pun akan makin
banyak. Antara lain ya masalah kesehatan. Ya, karena sudah semakin lanjut usia itu memang biasanya penyakit itu mulai bermunculan. Ada saja. Tetapi jika masalah itu memang tidak ada hubungannya dengan keselamatan jiwa kita, maka untuk apa itu kita permasalahkan? Sebaiknya kita sebagai orang percaya ini ya mengalah saja. Atau bahasa Alkitab itu berkata, kalau masalah itu hubungannya dengan orang lain ya ampuni. Ya memang harusnya demikian ya, kita ini mengampuni. Mari kita baca dalam Markus 11 ayat 25 dan 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada atau ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Wah, luar biasa ayat ini ya. Jadi sekarang jangan sampai kita ini sesama saudara, baik itu saudara seiman, saudara kandung, malah berkelahi memperebutkan harta, tanah, warisan, hingga tidak bisa saling mengasihi. Nah, inilah sebenarnya masalah yang sebenarnya itu, yaitu masalah manusia yang belum dewasa imannya, belum dewasa kerohaniannya. Ingat ya, kalau masalah itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan, dengan hidup kekal kita ini, ya sudah, kita saja yang mengalah, kita saja yang mengampuni. Tapi kalau masalah itu ada hubungannya dengan keselamatan, ya, bahkan masalah itu bisa berbuntut atau ya berbuntut panjang, gak selesai-selesai, dan itu mempengaruhi keselamatan jiwa kita, maka kita tidak boleh mengalah. Karena itu adalah masalah besar dalam hidup kita. Malah kita ini harus mempermasalahkan masalah itu. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa oleh masalah itu. Amin. Puji Tuhan. Jadi jangan sampai ada seorang pun yang binasa hanya oleh karena masalah yang tidak ada hubungannya dengan keselamatan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai berjumpa lagi di program Renungan Tengah Minggu berikutnya. Amin.